halaman 427 surat ke-33 Al-Ahzab ayat 64 sampai 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah la'ana bil'anat al-kafirina, orang-orang kafir, wa a'adda, dan mempersiapkan lahum, untuk mereka, sa'ira. Neraka sa'ir itu neraka yang bernyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira. La yajiduna, tidak yajiduna, tidak mereka mendapatkan waliya, pelindung, wala nasira, dan penolong. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar, yakni pada hari ketika tuqallab, dibolak-balik, wujuhuhum, wajah-wajah mereka di dalam neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, wahai sekiranya kami dahulu ata'na, kami mentaati Allah, wa ta'na Rasul, dan mentaati Rasul. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna ata'na, sesungguhnya kami mematuhi, mentaati sadatana, para pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabil, lalu adalluna, mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Rabbana, wahai Rabb kami, atihim, timpakan kepada mereka, dhi'afaini, 2 kali lipat, minal azab, dari 2 kali lipat daripada azab, wal anhum, dan laknatlah mereka laknan kabira, dengan laknat yang sangat besar. Kira-kira demikian terjemahannya. Pada pertemuan kita kemarin, Jumat yang lalu, kita telah memahami penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat bagi orang-orang yang salah pilih teman. Kenapa menjadikan si anu menjadi teman, dan kenapa tidak memilih jalan bersama Rasul dan para pengikutnya. Surat Al-Furqan kemarin. Itulah penyesalan, di antara sekian banyak penyesalan nanti di hari akhirat. Karena kaji kita belum selesai dan tidak akan pernah selesai sampai mati, cuma kita mengansur-ansur. Kita beralih kepada ya laitana berikutnya. Kalau kemarin kan ya wailatana laitani, wahai kecelakaan, andaikan sekira seandainya kami, lam attakhidh fulanan khalila,
tidak menjadikan si anu sebagai teman. Maka sekarang kita masuk kepada ya laitana. Ya laitana, andai sekiranya kami mentaati Allah dan Rasul dan tidak mentaati mematuhi para pemimpin dan para pembesar kami yang menyesatkan kami, tentu kami tidak akan mengalami azab kesengsaraan yang luar biasa ini. Untuk memahaminya, kita baca dan kita pahami semenjak ayat 64. Innallah, sesungguhnya Allah, la'ana, melaknat. Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan dan menyediakan untuk mereka sa'ir. Ada dua yang kita pahami. Pertama, laknat. Laknah berarti tersingkir, terjauh daripada rahmat. Dan siapa yang kena laknat berarti dia tidak disentuh oleh rahmat. Dijauhkan, disingkirkan daripada rahmat. Yang berhak melaknat adalah Allah, karena dialah pemilik rahmat. Dia yang mempunyai rahmat, dia yang memberikan rahmat, dia yang mencabut rahmat. Kita tidak boleh melaknat. Kalau kita melaknat berarti kita merampas yang sebetulnya Allah yang punya rahmat, yang akan menjauhkan orang berrahmat. Kita laknat orang berarti kita ingin orang itu terjauh daripada rahmat. Tidak boleh, kecuali kita baru boleh melaknat kalau Allah yang melaknat. Kita laknat orang kafir, kita laknat setan dan iblis karena memang dilaknat Allah. Begitu seterusnya. Sebab kata-kata laknat itu menyingkirkan, menjauhkan orang daripada rahmat Allah. Tidak boleh. Memang tidak boleh melaknat. Karena ketika laknat itu dilepaskan, dia pergi ke langit, tidak diterima. Kemudian dia turun ke bumi, tidak diterima. Lalu dia mental ke kanan, tidak diterima. Ke kiri tidak diterima. Ke muka tidak diterima. Ke belakang tidak diterima. Lalu laknat itu mengarah kepada orang yang dilaknat. Apabila orang itu tidak patut, tidak pantas mendapat laknat, maka laknat kembali kepada orang yang melepaskannya. Namanya senjata makan tuan, bumerang. Itu kepada kelompok Pak Kiai, jangan suka melaknat juga. Marah-marah saja, berang-berang saja, benci-benci saja, tapi jangan laknat. Itu mengambil punya Allah. Bukan menuduh. Jangan itu kata-kata yang jangan kerjakan. Minta maaf begini. Jadi kalau Allah melaknat, tidak rahmat lagi. Misalnya, wa inna alaikal la'nata, kata Allah kepada iblis, untukmu laknat. Maka semenjak itu iblis tidak disentuh oleh rahmat Allah. Karena Allah sudah melaknatnya, kita juga melaknat. Iblis iblis laknat Allah. Ada lebih 90 orang dan perbuatan yang berhak dilaknat dan yang memang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Kita hindari itu. Apa saja? Ya tidak sekarang. Kalau sekarang kan tidak jadi pelainnya. Yang jelas salah satunya orang kafir, tanpa menyebut si A si B. Sebab kita tidak boleh melaknat orang dengan menyebut namanya, lakunya boleh, sikapnya boleh, perangainya boleh, i'tikad keyakinannya boleh, tapi menyebut tidak boleh.
menyebut tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu dia itu seperti itu. Yang paling takut kita kalau laknat itu kembali ke kita. Bumerang. Bumerang itu kan senjata suku aborigin, penduduk asli Australia. Ketika dia dilepaskan putar-putar. Karena dia tidak mengenai sasaran, kembali kepada bumerang. Lama-lama di orang Minang namanya senjata makan Tuhan. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan a'adda, Allah mempersiapkan, menyediakan untuk mereka orang kafir itu sa'ir. Sa'ir sendiri artinya kobaran api yang sangat dahsyat. Kobaran api yang sangat dahsyat, yang luar biasa, namanya sa'ir. Dikobarkan karena bahan bakarnya terus ditambah dari saat ke saat, waktu ke waktu. Itulah dia sa'ir. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap apinya redup, kami tambah kobarannya. Dalam surat Al-Isra, kita tidak buka. Setiap apinya mulai redup dan padam, zidna, kami tambahkan kepada mereka nyalanya. Berarti tidak pernah padam. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 97. Tidak kita buka. Penghuni sa'ir itu disebutkan dalam Quran ada sekitar 15-an lah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dan jangan mencalonkan diri untuk itu. Baik calon sementara ataupun calon tetap. Jangankan ketika periode, satu periode saja jangan masuk penjara. Jangan masuk penjara. Jangan. Biarlah orang lain saja yang punya periode masuk neraka, yang kita aja jangan. Kenapa? Karena dia diperuntukkan spesial bagi pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut iblis. Dan setan atau iblis menyeru, mengajak golongannya, kelompoknya untuk sama-sama dengan dia masuk sa'ir itu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Surat Fatir nanti itu. Hanya saja tidak lain tidak bukan si setan itu menyeru, mengajak kelompoknya, golongannya agar sama-sama dengannya masuk sa'ir. Nah, berarti setan berusaha untuk terus-menerus menyeru, mengajak para kelompok, para golongannya supaya sama-sama dengan dia memenuhi neraka sa'ir. Untuk itu jangan jadikan setan sebagai kawan. Dan jangan kabulkan keinginan setan, karena pasti berakhir di sa'ir. Nah, orang kafir, untuk mereka telah Allah persiapkan sa'ir ini. Sa'ir. Khalidina fiha abada. Khalidin, mereka kekal di dalamnya abada. Bahwa mereka orang kafir itu kalau sudah pakai abadah berarti tidak keluar. Abadah itu menguatkan.
sekaligus menekankan bahwa mereka berada di situ sepanjang selama-lamanya, yang tidak akan pernah berakhir. Karena kehidupan akhirat ini tidak berakhir. Walaupun ada ulama-ulama kita yang tetap membicarakan apakah neraka itu kekal atau tidak. Tapi sementara kita pegang saja ini. Abadah itu menunjukkan selama-lamanya. Karena ada juga pendapat neraka tidak kekal. Tidak kekal. Suatu saat nanti neraka itu berakhir. Wallahu a'lam. Saya tidak memahami seperti itu. Cuma saya memahami ini saja. Orang kafir mereka kekal khalid. Khalid orang yang kekal. Ada nama orang Khalid? Khalid? Ya. Abang Khalid kekal. Kekal di surga, amin. Kekal itu dua. Pertama kekal di neraka. Yang kedua kekal di surga. Kekal di surga lah. Orang beriman. Mereka kekal di dalam neraka. Fiha, kembali hanya itu ke dalam sa'ir. Jadi mereka orang-orang yang kekal di dalamnya sa'ir. La yajiduna, mereka tidak mendapatkan wali pelindung dan tidak pula penolong. Kira-kira gerangan siapa yang mau melindungi mereka? Kalau di dunia ini masih ada orang yang melindungi. Sampai sekarang belum ada hukumannya. Masih belum ditokokkan apa? Banyak pertimbangannya. Barangkali ada orang berbadan dan orang berbahu. Satu berbadan, dua berbahu. Yang tiga berkepala dia. Itu yang biasa melindungi. Di neraka nanti, siapa gerangan yang bisa seperti itu? Pelindung tidak ada. Wali itu pelindung, orang dekat. Wali itu kan maknanya dekat, kedekatan. Karena adanya hubungan kedekatan, baik hubungan darah, atau hubungan pertemanan, ataupun hubungan karena ada sesuatu bernama wali. Dan dia menjadi pelindung. Makanya orang terjemahkan bahasa kita wali itu pelindung. Di kita wali itu sudah terpakai dalam bahasa kita. Semenjak wali kecil. Wali murid. Wali kelas. Wali nikah. Wali jorong. Wali negari, wali kota, yang paling tinggi wali songo. Wali dikatakan dia wali Allah karena dekat hubungannya dengan Allah, dan dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan amal saleh, serta terus meningkatkan mutu ketaatannya, ibadahnya kepada Allah. Menjadi wali Allah dia. Wali Allah ini bukan berarti orang yang sakti mandraguna. Kalau sakti lah para wali, Nabi Muhammad pasti tidak luka-luka. Karena Nabi Muhammad itu di atas wali. Kok kamu kerja? Dah jadiduna. Mereka tidak mendapatkan dalam neraka itu satu pun pelindung wali. Dan tidak pula penolong. Tidak ada siapa yang menolong neraka. Yang ada cuma penolong neraka itu tidak syafaat. Syafaat itu adalah
pertolongan, bantuan yang diberikan atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ada syafaat nanti, puncaknya syafaat Nabi, syafaat Rasul. Di samping ada syafaat orang-orang beriman, syafaat orang bertakwa. Tapi ada pula orang yang tidak berhak dan tidak boleh dikasih syafaat. Salah satunya ini, yang dapat bantuan dia. Kalau orang mukmin dapat syafaat, dapat bantuan, dapat pertolongan. Meskipun dia masuk neraka, asalkan dia masih memiliki iman, satu saat dia dapat syafaat. Jadi kalau begitu, tidak apa-apa masuk neraka, ya silahkan, tidak masalah. Tidak salah. Sudah dapat ditolong nanti kan. Barang-barang perode neraka, silahkanlah. Cuman si al-kafirin tidak ada walinya, tidak ada nasir. Kapan itu? Bila itu? Yauma, nanti tiba saatnya pada suatu hari. Tuqallaba. Saya baca dalam tafsir ini, kallaham, seperti daging yang dibakar, sate. Sate yang dibakar dipanggang, daging yang dibakar di atas sate dibalik-balik. Bahasa orang kampung, dibalik-balik cuma manggang. Ditulukui, ditelan tangan. Balik-balik cuma manggang. Ditulukui, ditelan tangan. Pikir-pikir, renung-renungkan, kunyah-kunyah. Nah, orang yang masuk neraka ini, wajah mereka itu dibalik-balik seperti memanggang. Kalaham seperti daging yang sibinar, yang dipanggang dengan api. Wajah mereka. Tidak dapat kita menggambarkan, membayangkan, menghayalkan pun susah. Pada hari, pada ketika dibalik-balik, dibolak-balik wajah-wajah mereka dalam neraka. Wujuhum min jihatin ila jihatin. Dibalik ke sini, dibalik ke sana. Bagaimana begini? Mati tidak ada, mati tidak ada. Mati itu sudah dimatikan. Yang ada di neraka itu nanti la yamutu fiha wala yahya, yang ada. Mati tidak ada lagi, baik yang di surga ataupun neraka, karena mati itu sudah dimatikan. Mati yang kita takutkan sekarang nanti dimatikan. Mati kan makhluk. Mati ciptaan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian. Berarti mati itu makhluk. Iyalah. Makhluk yang tidak berjasad. Cuma ada. Ada. Dan kali belakang kita sekarang, entah siapa yang akan dicokoknya. Mati itu ada makhluk. Mati itu bukan malaikat. Tidak. Malaikat bertugas mengambil nyawa. Kematian sosok lain. Nanti di hari akhirat, kematian itu dibikin menjadi suatu sosok berupa kibas supaya nampak. Maka diserulah para penghuni surga. Maka para penghuni surga cemas dan takut. Jangan-jangan disuruh untuk keluar dari surga. Lalu disuruh pula penghuni neraka. Mereka gembira. Jangan-jangan diajak keluar. Kiranya, kalian tahu tak ini? Tahu ya Allah, itu adalah kematian. Itu kematian yang sudah dijelmakan menjadi sosok seekor kibas, kambing besar. Jadi mereka diberi pemahaman itulah mati. Tapi mati itu bukan kambing, dijelmakan menjadi seperti itu supaya tahu bahasa itu kematian dibunuh. Maka diletakkanlah kematian itu antara surga dan neraka lalu disembelih. Habis, tidak ada lagi mati. Di neraka kekal, di surga kekal. Berputus asalah penghuni neraka
bergembiralah penghuni surga karena kematian. Di surga orang hidup dalam kesenangan, di neraka orang hidup antara mati dan hidup. Ini sekeras apapun, sedasat apapun, sengeri apapun azab siksa di neraka, tidak mati. Tidak mati. Walaupun wajah mereka dibakar sekian rupa, diganti. Ulama nadijat juluduhum badalna juludan gairaha. Setiap kali kulit-kulit mereka melepuh, dipanggang habis, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Sehingga dikatakan pertukaran itu dalam satu saat mencapai 100 atau 120 kali pertukaran kulit. Dengan ketebalan kulit melebihi 40 hasta. Anda tahu nih, apakah hasta kita atau hasta malaikat? Tebal kulit, taruhlah hasta kita. Saya itu kelimpai puluh Maradu enggak 20 meter kan, itu tabak kulit siapa? Kulit penghuni neraka. Kalau segitu tebal kulitnya kira-kira berapa sosoknya? Besar. Itu makanya diriwayatkan juga wallahu alam giginya sebesar bukit Uhud. Gigi. Jadi orang masuk neraka jasadnya dibesarkan. Agar supaya setiap inci tubuhnya merasa sakit. Cuma kembali lagi kepada itu, yang percaya juga, yang tidak cemeh juga. Antara yang percaya dan tidak percaya, ya bahasa awak, besok lu pikir. Besok lu dah gaib. Kau masuk neraka tu kebanyakan enteng senyum. Senyaman tu nyaman jawab. So lo dah gaib. Di mana tumbuh? Seterusnya. Kau masuk neraka tu kebanyakan anu saya ringan saya tidak. Orang kau ndak apa? Ya enggak, karena enggak sering kita sebut tentang neraka, tentang azab, imannya enggak berkuat. Neraka itu disebut dalam Quran banyak tentang neraka. Kenapa kita menghindar menyebut neraka? Kaji menakutkan saya, ya memang menakutkan lah. Kaji itu dua, kabar gembira satu. Nabi Muhammad kan basyirau wa nazirah. Jangan basyir saja, basyir itu padilah panjang sana. Enggak, keduanya sejalan. Makanya Nabi pertama kali ketika beliau dituding oleh bapak paman beliau, Pak Dang beliau, Pak Wo beliau, Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Sedaka binasa engkau ya Muhammad. Gara-gara Nabi Muhammad mengasih peringatan. Setelah 3 tahunan beliau naik ke Bukit Safa. Barangkali bagi yang sudah ke Makkah, cuma Bukit Safa tentu tidak seperti dulu. Sekarang tidak terkesan sebagai bukit, tidak terkesan sebagai bukit karena sudah dalam ruangan, mendakinya pun tidak terasa. Dulu bukit, kalau bahasa kami guguak lah. Guguak. Sana tuh. Orang-orang biasanya, orang Quraisy, kalau ada pengumuman yang hendak disampaikan, mereka naik ke Safa. Ini kalau ada pengumuman yang hendak disampaikan, pemerintah itu mereka naik ke Safa lalu bersorak. Tandanya ada pengumuman penting. Ibunda Nabi Ismail kan ke Safa larinya. Safa itu bukit terdekat dari Ka'bah. Nah, kan? Ketika di zaman itu kan Ka'bah masih terpendam pondasinya. Ismail ditaruh dekat Ka'bah. Larilah beliau hajar ini ke Safa. Kan itu yang terdekat. Kira-kira 150 meteran dari Ka'bah. Kalau ini Hajar Aswad, ke sana arahnya. Lari ke sana.
Itu tempat terikat agak ketinggian. Di situ beliau melengok lagi ke Kaabah, ke arah Kaabah, melihat putranya lagi. Lalu keliling. Jangan-jangan ada orang nanti untuk minta bantu, minta pertolongan, atau ada air. Itu sejarah. Lama Safa itu tempat orang mengasih pengumuman, salah satunya. Kalau ada pengumuman penting, jika orang sudah naik ke Safa, itu petanda ada. Semua orang datang. Begitulah orang Quraisy. Ketika Nabi naik ke Safa, setelah selama ini diam-diam memberi kabar, menyampaikan wahyu, itu namanya dakwah sir, dakwah secara diam-diam. Lalu beliau diperintah, andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluargamu yang terdekat. Naik Nabi ke Safa, itu perintah. Beri peringatan itu kan ancaman, kan petakut itu. Naik ke Safa, ya sabahah, berkumpul pagi-pagi itu. Intinya ketika beliau menyampaikan peringatan kepada keluarga dekat beliau, terus dan kepada orang banyak, peringatan, kalau kalian begini-begini, ini nanti risikonya, ini nanti bahayanya, kalian nanti akan mendapat azab yang sisa. Naik kumbang-kumbang Abu Lahab tu. Naik kumbang-kumbang. Tunjuan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Mencaci celah Tuhan nenek moyang kita, kebiasaan kita. Dibalas, tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena Nabi Muhammad ngasih pertakut, ancaman. Ya, ancaman sampaikan. Jangan yang manis-manis saja. Ancaman, kalau kalian tidak begini, kalau tidak begitu, ini risikonya, ini bahayanya, ini azab. Namanya inzar. Jadi inzar berbeda dengan i'lam. Kalau i'lam hanya memberitahu. Kalau inzar memberitahu sekaligus menyampaikan risiko akibatnya. Ini kaji kita tentang neraka. Pada saat dibolak-balik, habis kata. Dibolak-balik wajah mereka di neraka, dan mereka berkata, ya laitana. Ini kan, ya, why? Penyesalan ni, tamanni ni. Ya laitana, andai sekiranya kami dulu di atas dunia mentaati Allah, mentaati Rasul. Ni andai. Dan kami tidak mentaati para pemimpin dan para tokoh-tokoh pembesar kami yang menyesatkan kami. Ini kan tamanni. Apa tamanni? Angan-angan. Ya, tidak mungkin. Mereka bilang itu di neraka. Ketika neraka mereka bilang, andai sekira jikalau kami dulu di atas dunia ada mengikuti, mentaati Allah dan Rasul. Kalau kemarin surah Al-Furqan dikatakan, andai sekiranya aku menjadikan Rasul Khalilah sebagai teman dekat, memilih jalannya, tentu tidak akan begini. Karena jamnya sudah begini, ya kita pendinglah membaca, mempelajari ya laitana itu. Ini surah Al-Ahzabnya belum selesai. Ya laitana ata'na. Kita belum lagi membicarakan tentang sadah, sayyid, sadatana wa kubara'ana. Sadah para pemimpin, kubara para pembesar, tokoh-tokoh. Itulah pagi hari ini kena. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.